Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menggugat kematian Kristus. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 26 ayat 24 dan pasal 27 ayat 27 sampai 31 dan Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kematian Kristus di atas kayu salib telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Peristiwa detail penyiksaan dan kematiannya telah digambarkan dalam Yesaya pasal 53. Tentu yang harus kita lakukan untuk pengorbanannya adalah kita berlimpah syukur, hidup baginya, dan memberitakan kabar baik agar banyak orang beroleh keselamatan. Namun yang menjadi pertanyaan, perlukah kita menggugat kematian Kristus? Inilah yang dilakukan oleh seorang pengacara Kenya, Dola Indidis. Pada Maret 2017, ia mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Ia menggugat Israel dan Italia serta Kaisar Tiberius, Pilatus, Raja Herodes, dan sejumlah tetua Yahudi yang semuanya telah meninggal lebih dari 2000 tahun lalu atas pengadilan yang tidak adil dan penyaliban Yesus Kristus. Saya membawa kasus ini ke pengadilan karena ini merupakan tanggung jawab saya untuk menjunjung tinggi martabat Yesus. Dan saya sudah mengajukan ke ICJ demi mencari keadilan bagi pria dari Nazaret itu. Jelas juru bicara Komisi Yudisial Kenya ini, penuntutannya yang diskriminatif dan berbahaya telah melanggar hak asasi manusianya melalui pelanggaran yudisial, penyalahgunaan jabatan, dan prasangka. Tambahnya, menurutnya menyiksa Yesus saat persidangan masih berlangsung bertentangan dengan semua bentuk keadilan. Beberapa dari mereka yang hadir meludah di wajahnya, memukalnya dengan tinjunya, menamparnya, mengejeknya, dan mengatakan bahwa dia layak dihukum mati, ujarnya. Indidis antusias memenangkan gugatannya karena baginya bukti kuat tercatat di dalam Alkitab. Semua buktinya tercatat dengan jelas di Alkitab, dan Anda tidak bisa menafikan Alkitab. Saya yakin dengan semua fakta dan kebenaran yang ada, kemungkinan memenangkan kasus sangat tinggi, terangnya. Gugatan yang diajukan ini ternyata gugatan ketiga kalinya. Petisi pertamanya di pengadilan Nairobi pada tahun 2007 ditolak. Tak menyerah, ia mengalihkan pengajuan perkara ke ICJ di Den Haag pada tahun 2013. Namun dimentahkan gugatan ketiga ini juga ditolak. ICJ tidak memiliki jurisdiksi untuk kasus semacam itu. ICJ menyelesaikan perselisihan antar negara. Bahkan secara teoritis tidak mungkin kita mempertimbangkan kasus ini. Jelas pejabat pengadilan. Apa yang dilakukan Indidis mungkin sebagai bukti ia membela Kristus. Namun menggugat kematian Kristus tentu merupakan hal yang kurang tepat, dan Tuhan tidak menghendaki kita melakukan pembelaan sejauh itu. Sebab hal itu
diizinkan Bapa terjadi karena terkait dengan misi penyelamatan umat manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal. Juga para pelaku sudah meninggal dunia, dan tentu mereka akan mengalami pengadilan terakhir. Yang lebih mulia, jika kita terus memberitakan kabar baik sembari memperhatikan kehidupan iman kita agar menjadi berkat dan dapat mengakhiri perlombaan iman dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surgawi, ajar aku agar selalu hidup berkenan bagimu dan semangat memberitakan kabar baik bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin